Shalom. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita datang kepada saudara. Haleluya. Mari kita bawa persembahan setiap kita kepada Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau doa sama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami mau persembahkan pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau Allahku yang hidup, yang berkuasa, yang menyelamatkan setiap kami, memulihkan setiap kami, yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin ibadah ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan. Kami rindu menyenangkan hatimu. Mari bertahtalah di atas pujian penyembahan Bapa-Mu. Kami siap memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Mari datang kepada yang kudus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yesusku,
Semuanya tuh sama-sama bangkit berdiri semua kasih Tuhan. Mari angkat hati kita, suara kita, tangan kita bahkan untuk memuji meninggikan nama-Nya yang kudus, yang mulia. Nyanyi dan bersoraklah,
Mari kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi, saudara. Oh, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Kata-kata terbatas kuasa, terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Kami katakan demikian di hadapan-Mu, Tuhan. Ini firman Kau. Haleluya.
Engkau Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tetap kami meyakini bahwa Engkau Allah yang berkuasa, sedang merencanakan perkara-perkara yang baik, bahkan yang terbaik buat setiap kami umat-umat-Mu yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Kami boleh datang di rumah Tuhan, kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai syukur kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap benih firman yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia. Melainkan sungguh kami rindukan benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin diubah, iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa dan berkenan di hati Tuhan. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus dan diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami pagi ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Saudara ya. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, sama-sama kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup berkenan di hati Tuhan. Sekali lagi, hidup berkenan di hati Tuhan. Ada sebuah contoh di dalam Alkitab ya, disebutkan didapati oleh Tuhan bahwa orang itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Siapakah dia? Mari kita buka ayatnya dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 di ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-13 di ayat yang ke-22. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab supaya konsentrasi kita tidak terganggu. Lebih baik di airplane mode ya, sehingga kita bisa fokus kepada firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 13 di ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan. Siapakah Saul? Bapak Ibu Saudara tentu tahu Saul adalah raja yang pertama atas kerajaan Israel. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Daud adalah menantu Saul ya. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Jadi ini Allah sendiri yang berkata, Allah sendiri yang membuat statement. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Daud, kalau kita melihat perjalanan kehidupan Daud, bukanlah seorang yang tidak pernah bersalah. Enggak. Beberapa kali Alkitab menceritakan, Alkitab mencantumkan kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Bahkan salah satu kesalahan yang cukup fatal adalah Daud berzina dengan Batseba, di mana Batseba sudah mempunyai seorang suami, dan suami Batseba tidak lain adalah pahlawan yang membantu Daud di dalam kerajaan Israel. Siapa namanya? Uria. Ya. Tetapi Daud justru merebut istri Uria, berzina dengan Batseba, istri Uria, sampai akhirnya Batseba itu
mengandung. Ya. Dan singkat cerita, Uria akhirnya disingkirkan oleh Daud. Memang bukan Daud yang melakukan, tapi Daud yang merencanakan sehingga Uria tewas terbunuh. Ya. Ini salah satu kesalahan yang fatal, besar dilakukan oleh Daud. Tetapi Alkitab mengakui, Tuhan menyatakan bahwa Daud didapati seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kalau ada raja-raja sesudah Daud yang hidupnya benar, selalu Tuhan itu berkata begini, mereka hidupnya benar, dia hidupnya benar, seperti yang dilakukan oleh Daud, bapak leluhurnya. Tapi kalau ada raja-raja sesudah Daud yang hidupnya tidak benar, maka dikatakan, raja ini hidupnya tidak benar, seperti yang dilakukan oleh Daud, bapak leluhurnya. Ya, nah selalu Daud menjadi tolok ukur, menjadi standar. Padahal kesalahan-kesalahan Daud, kelemahan-kelemahan Daud juga ada. Mengapa? Karena Daud ini adalah seorang yang punya hati. Ketika Tuhan menegur Daud, walaupun dia punya kedudukan yang tinggi sebagai seorang raja, dia langsung merendahkan dirinya. Dia langsung minta ampun, dia langsung bertobat, dia langsung kembali kepada jalan yang benar. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Setiap kali kesalahan Daud dinyatakan oleh Tuhan, ditegur melalui nabi Tuhan, Daud sadar, Daud bertobat, Daud minta ampun, Daud kembali ke jalan yang benar. Nah inilah sebabnya mengapa dikatakan Daud sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Nah kalau seorang memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan, luar biasa. Pengalaman hidup Daud sendiri membuat Daud membuat sebuah statement dalam ayat di kitab Mazmur pasal 37. Mari kita buka sebentar. Mazmur pasal 37 di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Ini ayat yang dipakai untuk menciptakan lagu, ya, lagu rohani. Mazmur 37 ayat 23 mulai. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terjemahan lain berkata memegang tangan. Ya, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Terjemahan lain yang berkata tidak sampai terhempas. Ada juga yang menerjemahkan tidak sampai parah. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dikatakan orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, ketika mereka mungkin jatuh, namanya manusia, ya, masih bisa melakukan kesalahan karena keterbatasan sebagai seorang manusia, tetapi tidak sampai parah, tidak sampai terhempas, tidak sampai tergeletak. Mengapa? Karena tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menguatkan, sehingga tidak sampai parah. Ini terjadi atas orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Daud berkata 7 kali orang benar jatuh, 7 kali itu pula orang benar itu bangkit. Artinya tidak terus tinggal dalam kejatuhan, tidak sampai tergeletak dan parah atau bahkan binasa, tidak, tapi bangkit lagi. Sempat jatuh, bangkit lagi, karena hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan satu ayat berkata, kalau orang berkenan kepada Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera. Lukas pasal 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Ini ayat yang sering digunakan pada waktu perayaan Natal, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera dicari oleh semua orang. Siapa orang yang tidak menginginkan damai sejahtera? Tidak ada. Semua orang rindu dalam hidupnya mengalami damai sejahtera. Tapi kenyataannya
tidak semua orang bisa menikmati damai sejahtera. Uang bukanlah jaminan seseorang memiliki damai sejahtera. Kedudukan yang tinggi bukanlah jaminan seseorang memiliki damai sejahtera. Tidak. Tapi damai sejahtera hanya diberikan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ternyata kalau orang berkenan kepada Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan menopang, kalau sempat jatuh tidak sampai parah, tidak sampai tergeletak, bangkit lagi. Bahkan dikatakan damai sejahtera ada dalam hidup orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan lihat saudara ya, hal-hal apakah yang harus ada dalam hidup umat Tuhan sehingga kehidupan umat Tuhan itu boleh dikatakan berkenan di hati Tuhan. Karena kalau berkenan di hati Tuhan, wow, hasilnya, dampaknya, akibatnya luar biasa. Ya, kita akan lihat dengan cepat. Ada beberapa hal. Yang pertama, seorang umat Tuhan akan memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan jikalau mereka memiliki iman. Memiliki iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian awal dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, kalau mau memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan, maka umat Tuhan harus memiliki iman. Apapun yang dilakukan di dalam perjalanan hidup di dunia ini harus disertai dengan iman. Karena kalau tidak memiliki iman, sekalipun melakukan sesuatu, kelihatannya mungkin sesuatu yang benar, tapi tidak disertai dengan iman, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan satu ayat berkata, kalau melakukan sesuatu tidak disertai dengan iman, itu adalah sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Contoh ini, seorang melayani itu bukankah sesuatu yang baik dan indah? Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, bagus. Tetapi ketika seorang melayani pekerjaan Tuhan tidak disertai dengan iman, maka apa yang dilakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Karena apa? Iman membuat seseorang berkenan di hati Tuhan. Saya nggak bicara panjang lebar tentang iman, karena saya yakin bahwa saudara tentu tahu apa itu iman. Berulang kali hamba-hamba Tuhan menyampaikan tentang iman. Tetapi saya mau tekankan, iman harus ada dalam hidup umat Tuhan supaya memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan iman itu harus tetap terus ada sampai umat Tuhan itu meninggalkan dunia ini. Satu ayat kita lihat sebentar ya. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup karena iman. Dan apabila ia mengundurkan diri berarti imannya jadi lemah, imannya kandas, ya. Maka aku Tuhan tidak berkenan kepadanya. Kalau ada orang benar sudah hidup oleh iman, bagus. Tetapi di tengah perjalanan kehidupannya karena sesuatu ia mundur, maka dikatakan Tuhan tidak berkenan kepada orang itu. Maka iman yang kita miliki harus kita pertahankan sampai akhir kehidupan kita. Karena itulah seperti yang Paulus katakan, seperti yang Paulus lakukan, biarlah itu juga jadi kerinduan dan perjuangan kita bersama. Aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Sekarang tersedia bagiku mahkota. Ya, mengakhiri pertandingan iman. Bertahan dalam iman sampai garis akhir. Itu yang pertama, ya. Seorang akan memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan kalau mereka memiliki iman dan mempertahankan iman itu sampai akhir hidupnya. Yang kedua, seorang akan memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan jikalau
orang itu bisa mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini ayat yang sangat terkenal. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Dikehendaki oleh Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Manakala seorang umat Tuhan bisa belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Latihan mengucap syukur adalah dimulai ketika Bapak Ibu Saudara saya menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Oh Pak, menerima sesuatu yang baik itu mengucap syukur gampang. Tunggu dulu. Satu kisah di Alkitab menceritakan bahwa ternyata mengucap syukur ketika menerima sesuatu yang baik dari Tuhan itu belum tentu dilakukan oleh seorang ketika dia dapat pertolongan dari Tuhan. Belum tentu. Bapak Ibu bisa lihat kisahnya ya dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat yang ke-15 sampai 16. Nanti baca di rumah. Lukas 17 ayat 15 sampai 16. 10 orang kusta bertemu dengan Tuhan Yesus dalam keadaan sakit kusta yang waktu itu sulit untuk disembuhkan. Dalam keadaan sakit dan menderita, mereka berteriak kepada Tuhan, "Guru, kasihanilah kami." 10 orang kusta ini, mereka percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan mereka. Dan Tuhan berkata kepada 10 orang kusta itu, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam di bait Allah." Mengapa? Karena seorang yang sakit kusta itu tidak akan boleh, jangan lagi bertemu dengan imam yang melayani Tuhan sebagai imam yang kudus. Bertemu dengan orang asing, orang biasa yang bukan imam harus menjaga jarak sekian jauh. Tidak boleh dekat, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh. Apalagi bertemu dengan imam, tidak boleh, najis. Tapi Tuhan kasih perintah kepada 10 kusta, pergi, temui ya imam, perlihatkan dirimu kepada imam. Artinya sebuah tindakan iman. 10 orang kusta ini taat. Mereka percaya akan perkataan Tuhan. Mereka berjalan menuju ke imam untuk menunjukkan dirinya. Di tengah perjalanan 10 orang kusta ini dicatat oleh Alkitab sembuh. Wow, luar biasa. Iman mereka yang membuat mereka melangkah taat, mereka mengalami kesembuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu, dari 10 orang yang mengalami perkara yang ajaib dari Tuhan, yang kembali untuk bersyukur cuma berapa, saudara? Satu. Dan satu itu Alkitab mencatat itu adalah orang kafir. Di mata orang Yahudi, orang Israel itu orang kafir karena mereka adalah orang Samaria. Kawin campur, hasil kawin campur dianggap orang asing, orang kafir. Tapi justru satu orang asing, satu orang kafir ini kembali untuk bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus sampai heran. Tuhan bertanya, bukankah semua disembuhkan? Tapi mengapa yang kembali cuma dari 10 itu cuma 1? Ternyata menerima sesuatu yang baik dari Tuhan belum menjadi sebuah jaminan seorang umat Tuhan itu tahu bersyukur pada Tuhan. Sekali lagi, menerima sesuatu yang baik dari Tuhan bukanlah sebuah jaminan seorang umat Tuhan itu tahu bersyukur. Belum tentu. Tapi saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara saya yang ada di ruangan ini pagi ini, Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, ya, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang tahu untuk bersyukur. Apalagi sudah menerima sesuatu yang baik dan indah dari Tuhan. Mari belajar dari orang Samaria, orang asing ini. Dia bersujud di hadapan Tuhan, dia bersyukur. Dan Tuhan berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Dia bukan hanya menerima kesembuhan, tapi dia menerima berkat yang lengkap, komplit dari Tuhan. Ucapan syukur dimulai dari kita menerima sesuatu yang baik. Itu latihan awal. Kalau kita sudah bisa bersyukur,
ketika kita menerima sesuatu yang baik. Latihan berikutnya, bersyukur ketika keadaan hidup kita biasa-biasa saja. Bapak, apanya yang disyukuri? Hidup saya ya biasa-biasa saja. Apa yang disyukuri? Bapak saudara tahu kan, di balik hidup kita yang kelihatannya biasa-biasa saja, Allah itu yang bekerja, Allah itu yang turut campur tangan, sehingga hidup kita itu boleh berjalan walaupun kelihatannya biasa-biasa saja. Ada air, kita bilang biasalah, keran dibuka, air menyala. Tapi tahukah Bapak Ibu, ada daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan air bersih. Sulit. Jadi kalau kita bisa menikmati air waktu keran dibuka, walaupun itu hal yang biasa, mari belajar untuk bersyukur. Ini latihan yang kedua untuk bersyukur. Yang pertama bersyukur ketika menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Naik latihan yang kedua bersyukur ketika hidup kelihatannya biasa-biasa saja. Yang ketiga, ini puncaknya, bersyukur ketika hidup rasanya kurang baik. Ketika ada sesuatu yang menurut kita kurang baik, kurang enak, atau bahkan mungkin tidak baik menurut kita ya, baru kita bisa bersyukur. Kalau nggak bisa bersyukur atas sesuatu yang baik, kalau nggak bisa bersyukur atas sesuatu yang biasa-biasa, bagaimana mungkin bisa bersyukur atas sesuatu yang kurang baik atau tidak baik menurut kita? Sekali lagi, menurut kita, bukan menurut Tuhan ya, menurut kita. Karena kita seringkali beranggapan, oh aku ngalami gini, kurang baik. Aku ngalami gini, ini tidak baik. Tapi tunggu dulu, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu sanggup memakai sesuatu yang kurang baik, bahkan sesuatu yang tidak baik, untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Tuhan. Tentu ayatnya semua sudah tahu ya, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Karena itu mari belajar untuk bersyukur. Ya, yang kedua, seorang umat Tuhan akan memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan kalau mereka bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Yang ketiga, seorang umat Tuhan akan memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan ketika mereka memiliki hikmat, tentunya yang datang dari Tuhan. Memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Karena ada hikmat yang dari dunia, bahkan Yakobus mencatat ada hikmat yang datangnya dari setan. Ada. Tapi hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat yang datang dari Tuhan. Amsal pasal 8 ayat 35. Amsal 8 ayat 35. Karena siapa mendapatkan akunya huruf kecil, bukan Tuhan ya, tapi kalau Bapak Ibu baca perikopnya, aku itu adalah hikmat. Siapa mendapatkan aku, siapa mendapatkan hikmat, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Yang ketiga, seorang umat Tuhan akan memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan manakala mereka memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Hikmat ini sesuatu yang terpenting dalam hidup kita. Pengkhotbah mencatat ya, yang terpenting untuk berhasil itu adalah hikmat. Ketika pisau menjadi tumpul, orang harus memperbesar tenaga. Itu Pengkhotbah 10 ayat 10. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau kita rindu jadi orang yang berhasil dalam hidup ini, maka penting memiliki hikmat. Hikmat yang datang dari Tuhan. Dan hikmat yang datang dari Tuhan membuat kita menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Satu ayat lagi di Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 10. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 10. Ayat-ayat yang hampir terakhir. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu, jemaat Tuhan, menerima segala hikmat dan pengertian yang benar,
Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Seorang yang memiliki hikmat yang ketiga dikatakan dia akan bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupnya itu layak, hidupnya itu berkenan di hati Tuhan. Melakukan sesuatu karena tahu kehendak Tuhan yang sempurna. Apa yang dilakukan menjadi sesuatu yang berkenan, layak di hadapan Tuhan. Ya, jadi mari berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Kitab Yakobus berkata, mintalah hikmat, berdoalah, minta hikmat dari Tuhan, karena Tuhan itu sumbernya hikmat. Yang kedua, kalau mau memiliki hikmat, sukalah membaca dan merenungkan Alkitab, firman Tuhan. Karena Alkitab firman Tuhan itu mendatangkan hikmat. Miliki hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga membuat hidup kita berkenan di hati Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, ayat penutup, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-35. Setelah ini pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus bisa bersiap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kisah pasal 10 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, yang keempat, seorang umat Tuhan akan memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan ketika mereka itu hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran ditandai dengan takut akan Tuhan, bukan ketakutan, tapi menghormati Tuhan dan mengamalkan. Mengamalkan itu berarti melakukan, membagikan, melakukan dan membagikan kebenaran. Maka orang itu jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau belajar. Ya, saya juga sedang belajar dan saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, yuk kita belajar. Jadi orang yang memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Dengan ditandai yang pertama dikatakan memiliki iman. Yang kedua, belajar mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga, miliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dan yang keempat, hiduplah di dalam kebenaran. Kalau kita menjadi umat Tuhan yang memiliki kehidupan berkenan di hati Tuhan, wow, jatuh tidak sampai tergeletak. Tuhan menopang, Tuhan menguatkan, bahkan damai sejahtera Tuhan dicurahkan atas orang yang hidupnya berkenan di hati Tuhan. Sama-sama kita akan datang pada Tuhan. Silakan para pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, Tuhan, aku rindu, aku mau untuk menyenangkan hatimu. Karena Tuhan, bentuklah hatiku ini supaya menjadi bejana yang indah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Jadi bencana untuk hormat-Mu, ya. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan semua, ku berikan. Semua ku berikan.
Mari kerjakan hidup setiap kami ya Tuhan. Kerjakan hidup setiap kami umat-Mu ya Roh Kudus. Karena kami rindu untuk boleh memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Apalah artinya kami melakukan sesuatu, bahkan kami melayani, jikalau kami tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan datang kepada setiap kami pagi hari ini, supaya kami boleh bertumbuh, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, bahkan mempertahankan iman kami sampai pada akhir kehidupan kami. Karena itulah yang bisa membuat kami memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan. Kami mau belajar untuk bersyukur di dalam segala hal. Dimulai dari bersyukur ketika kami menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Bersyukur ketika keadaan hidup kami biasa-biasa saja. Dan puncaknya kami belajar untuk bersyukur ketika kami mengalami sesuatu yang kurang baik atau bahkan tidak baik menurut pikiran kami. Tetapi kami meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami yang belajar mengasihi Tuhan. Dan kami mau belajar memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kami mau berdoa, minta supaya hikmat itu dikaruniakan kepada kami. Dan kami mau belajar untuk membaca, merenungkan, menyukai perintah Tuhan, firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada kami. Sehingga dengan hikmat yang datang dari Tuhan, membuat kami bisa mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Dan akhirnya hidup kami berkenan, layak di hadapan Tuhan. Dan kami mau belajar untuk hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengamalkan kebenaran, yang artinya melakukan kebenaran dan membagikan kebenaran. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami umat-umat-Mu. Kami rindu supaya sungguh hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pagi ini sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Ampuni kami jika ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan kami, lewat kata-kata kami, ataupun lewat pikiran kami. Pagi ini Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami setiap umat-umat-Mu atas segala dosa pelanggaran yang sudah kami perbuat. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya ketika dengan sungguh kami memohon pengampunan-Mu, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami dikuduskan, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Sungguh kami merindukan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Iman setiap kami diteguhkan. Kami boleh jadi umat-umat Tuhan yang kuat, teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang siap kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Siapkan hati kita dengan sungguh hati yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, yang menunjukkan betapa Tuhan mengasihi setiap kita, sehingga Dia rela untuk berkorban, Dia rela untuk disalibkan demi untuk menebus, menggantikan hukuman yang seharusnya ditanggung oleh setiap manusia berdosa, supaya kita dibenarkan, diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Sungguh menunjukkan kasih Tuhan yang luar biasa sudah dinyatakan buat setiap kita manusia yang berdosa, supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sekarang kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebenaran dan
kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami umat-umat-Mu dan melayakkan kami untuk kami sebentar boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sebentar Tuhan, sebelum kami akan bersekutu dengan tubuh, kami akan dengar firman Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan silakan untuk membuka anggur yang adalah darah Kristus. Setelah dibuka kita akan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama. Katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setelah sudah selesai, masker bisa kembali digunakan. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk bersekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang sudah kita terima bersama pada pagi hari ini. Haleluya. Mari angkat hati dan suara. Mari berikan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya.
Kami percaya pagi hari ini melalui ibadah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, firman yang sudah kami terima boleh meneguhkan iman setiap kami umat-umat-Mu, dan bahkan kekuatan yang baru mengalir atas setiap kami sehingga iman kami tetap teguh di dalam Engkau, bahkan semakin teguh karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Janji penyertaan-Mu itu tetap berlaku, bahkan melewati lembah kekelaman tetap Tuhan beserta kami, menopang kami, memberikan kemenangan kepada setiap kami. Kami percaya pagi ini semua kami yang hadir sudah diberkati Tuhan.
yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan ketika ada masalah pergumulan, kebutuhan yang kami perlukan, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang membuka jalan. Pertolongan-Mu selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, Tuhan menilik melawat setiap mereka. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara Indonesia. Kami rindu ialah sungguh hujan pertobatan boleh terjadi atas bangsa kami melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, boleh membuat bangsa kami berbalik kepada jalan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami beri hikmat Tuhan, cengkram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Setiap keputusan yang mereka ambil ialah itu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Akan memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, dalam kehidupan keluarga rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam studi, dalam setiap aspek kehidupan umat-Mu. Ketika mereka sungguh berjalan dalam kehendak-Mu dan belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan, maka apa yang dikerjakan umat-Mu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.